Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak, Ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan di kesempatan kali ini pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita membahas masih dalam kitab zakat. Kita masuk dalam pembahasan zakat fitrah, atau diberikan judul bab oleh Ibnu Hajar, bab shadaqatul fitri, bab zakat fitri. Penyebutannya boleh zakat fitri, penyebutannya boleh juga zakat fitrah. Dua penyebutan ini boleh. Sebagian katakan kalau zakat fitrah itu tidak tepat. Yang benar ini adalah istilah dan digunakan oleh para ulama seperti Imam Nawawi dan ulama yang lainnya mengistilahkan zakat fitrah itu untuk bahan makanan yang nanti dikeluarkan zakatnya. Bahan makanan yang dipakai untuk bayar zakat itu namanya fitrah. Namun kalau diistilahkan dalam hadis itu diistilahkan dengan zakat fitri. Disebut zakat fitri karena kaitannya dengan Idul Fitri. Disebut zakat fitri karena kaitannya dengan Idul Fitri. Dikarenakan pengeluaran zakat ini berdekatan dengan waktu pelaksanaan sholat Aid, waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nanti insya Allah akan dibahas tentang waktu kapan kita menaikkan zakat fitrah atau zakatul fitri tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat hadis yang membicarakan tentang hal ini, yaitu yang pertama, kalau menurut penomoran kami hadis nomor 649 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar menyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, yaitu satu sok kurma atau satu sok gandum. Satu sok kurma atau satu sok gandum, al-abdi wal hurri. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi budak maupun orang yang merdeka. Wa dzakari wal unsa, diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Was-shaghir wal kabir, diwajibkan bagi anak kecil maupun orang dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk penunaian zakat fitrah ini ditunaikan sebelum keluar menuju sholat, yaitu menuju sholat Idul Fitri. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada tambahan dalam riwayat dari Ibnu Adi, dilihat dari jalur yang lainnya,
Ada tambahan juga dari Daruqutni, namun sanadnya dhaif, disebutkan ugnuhum anit tawafi fi hadzal yaumi. Cukupilah mereka, yaitu orang-orang miskin, agar mereka tidak keliling-keliling untuk mengemis atau untuk meminta-minta pada hari tersebut. Juga ada tambahan lagi, tadi hadis 650, ini 651 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin, muttafaqun alaih. Kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sok to'am, satu sok makanan, atau satu sok tamar, satu sok kurma, au so'an min syair, atau satu sok gandum, au so'an min zabibin, atau satu sok zabib kurma, anggur. Kalau tadi tamar itu kurma kering, kalau zabib itu anggur kering. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada tambahan riwayat lagi, au so'an min akid, atau satu sok keju, atau di sini diterjemahkan dengan susu kering. Akid, susu kering. Juga ada tambahan dari Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id itu mengatakan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, adapun saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang saya keluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada tambahan dari Abu Dawud, la ukhriju abadan illa sa'an, aku selamanya tidak mengeluarkannya kecuali ukuran satu sa'. Jadi ada beberapa hadis langsung kita sebutkan di sini. Ada 3 penomoran hadis yang disebutkan ya dalam pembahasan awal dari zakat fitrah ini. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bahas istilah terlebih dahulu tentang istilah shadaqatul fitri atau zakat fitri. Apa pengertiannya? Shadaqatul fitri atau zakat fitri ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim. Adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim an-nafsihi, untuk dirinya, aw an ghairihi, dan untuk yang lainnya juga. Jadi orang-orang yang nanti dia tanggung nafkahnya, kepala keluarga, berarti nanti dia keluarkan zakat fitrah untuk istrinya, dia keluarkan juga untuk anak-anaknya yang belum mampu bayar sendiri. Fi nihayati syahri Ramadan, dikeluarkan di akhir-akhir dari bulan Ramadan, dikeluarkan di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Nah, dan disebutkan di sini dalam hadis dari Ibnu Umar tadi, penyebutannya dengan sedekah fitri. Berarti ada berapa nama di sini ya? Yang pertama zakat fitri, yang kedua sedekah fitri, yang ketiga tadi zakat fitrah. Dan disebut zakat fitri atau sedekah fitri karena fitri ini waktu, berarti sedekahnya atau zakatnya dikaitkan dengan waktu. Karena Idul Fitri itulah waktu wajibnya. Artinya di penghujung Ramadan tadi itu adalah waktu wajibnya, yaitu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Sama kalimat-kalimat seperti sholat fajar, artinya sholat yang dikerjakan pada waktu fajar. Sholat maghrib, sholat yang dikerjakan pada waktu maghrib.
Nah, kenapa pembahasan ini disebutkan dalam kitab zakat, bukan kitab puasa, bukan pembahasan puasa, kata Syekh Abdullah Fauzan, karena memang kaitannya ini nanti tentang masalah zakat. Namun nanti setelah ini nanti masuk dalam pembahasan kitab Siyam, itu tentang pembahasan kitab tentang puasa. Sedangkan tadi penyebutan al-fitrah itu adalah istilah dari fuqaha, istilah dari para pakar fikih. Mereka mengistilahkan zakat fitrah itu dengan zakat fitri itu dengan zakat fitrah. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Yang pertama, zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Untuk dirinya sendiri dan keluarga yang dia tanggung. Ada situ laki-laki, perempuan, yang merdeka, yang budak, yang kecil, yang dewasa, itu diwajibkan. Ada pertanyaan, bagaimana dengan janin yang masih berada dalam kandungan? Apakah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya juga oleh ibunya atau oleh orang tuanya? Padahal belum lahir. Nah, dalam hal ini pendapat yang paling tepat untuk bayi dalam kandungan, untuk janin, tidak diwajibkan zakat. Tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah. Untuk bayi dalam kandungan, ya, untuk janin tidak diwajibkan dikeluarkan zakat fitrah. Cuma fatwa para sahabat menyunahkannya saja, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah saja untuk dikeluarkan, tidak sampai wajib. Karena tadi kita lihat dalam lafaz hadis cuma dikatakan as-shaghir wal kabir, anak kecil ataupun yang dewasa, tidak disebutkan janin di sini. Maka janin tidak masuk. Ya, namun kalau orang tuanya ingin mengeluarkan zakat untuk dirinya, ya silakan untuk mengeluarkan. Hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Kemudian di dalam hadis ini juga kita simpulkan tentang ukuran zakat fitrah, yaitu 1 sok. Tiap orang itu dikeluarkan 1 sok. Dan ingat, 1 sok ini ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Ukuran takaran seperti liter misalnya. Kalau ukuran timbangan itu seperti kilo, kilogram, gram, itu timbangan. Nah, maka nanti setiap bahan itu sebenarnya beda-beda kalau mau dikilokan. Sehingga memang para ulama untuk konversinya ke kilo itu berbeda-beda. Pokoknya kalau ingin tahu ukuran pastinya, ya kita tidak bisa tentukan. Pokoknya antara ukuran 2,3 kilo sampai 3 kilogram. 2,3 kilo sampai 3 kilogram. 1 sok itu sekitar 2,3 kilo sampai 3 kilogram. Nah, ini untuk beras nanti diperkirakan seperti itu. Jadi yang kita terapkan selama ini 2,5 kilo itu sudah masuk. Sudah masuk dalam ukuran 1 sok. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, bahan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, bahan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok. Dan ini tidak dibatasi dengan kurma yang Nabi SAW keluarkan dulu, namun diterapkan juga untuk yang lainnya.
Karena di sini ada macam-macam disebutkan oleh Nabi SAW. Ada tadi gandum, ada kurma, ada zabib, anggur kering, ada juga akid, keju. Nah, ketika itu yang dipakai untuk dikeluarkan zakat fitrah. Nah, ini dibawa ke negeri kita, dimisalkan dengan beras. Tempat lain misalnya dengan telo, misalnya ya dengan telo untuk dikeluarkan. Tempat lainnya lagi nanti ada makanan pokoknya dengan sagu misalnya, maka dengan sagu nanti dikeluarkan. Jadi pengeluaran zakat fitrahnya seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidaklah sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidaklah sah. Karena dalam hadis ini tidak ada disebutkan tentang uang sama sekali. Jadi sampainya pada orang yang nanti berhak menerima zakat fitrah ini, sampainya kepada mereka cuma dengan makanan pokok. Terserah nanti panitia masjid menerima dalam bentuk uang, yang monggo silahkan. Namun nanti diberikan beras ketika itu untuk diberikan kepada yang butuh, yang diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Dan ini lebih aman. Dan ini juga pendapat dari mazhab Syafi'i. Dan ini juga pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Yang menyelisihinya cuma mazhab Abu Hanifah. Ya, yang menyelisihinya cuma Abu Hanifah. Dan kita katakan pendapat dari Imam Abu Hanifah itu lemah karena menyelisih hadis. Sedangkan mazhab di negeri kita ini yang dipegang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu berpendapat zakat fitrah harus dengan makanan. Tidak boleh diganti dengan uang yang semisal beras. 2,5 kilo berapa rupiah berarti? Sekitar 25.000 ya. 25.000. Tidak bisa diganti dengan 25.000. Namun diserahkan dalam bentuk makanan pokok tadi. Karena tuntutan dalam hadis seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, waktu pengeluaran zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Paling afdol itu di waktu pagi sebelum sholat Id, waktu subuh sebelum sholat Id. Namun nanti masih boleh mengeluarkannya 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Masih boleh mengeluarkannya, ya, artinya kita membayarnya 2 hari sebelum sholat Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji dulu untuk kesempatan sore hari ini. Insyaallah nanti masih ada pembahasan 1 hadis lagi tentang zakat fitri, tentang tujuan membayar zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi badal maghrib. Pertanyaan nanti badal maghrib aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.